Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dalvainda Ramawati. Saya di sini sebagai moderator dari kelompok 4, kelas MN20I. Kelompok 4 akan mempresentasikan mata kuliah statistika yang berjudul Analisis Linier Sederhana. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 4, yaitu Aprian Deni Romultom, Yuli Yuliantika, Tris Monika, Herni, Angga Pramudita Hasan, Dalvainda Ramawati. Materi pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Pengaruh nilai harga dan penjualan saham terhadap profit perusahaan Volcem Indonesia Tbk periode Oktober sampai November 2021. Definisi analisis regresi linier sederhana, yaitu metode statistik yang bertujuan menguji keterkaitan antara variabel yang dipengaruhi X terhadap variabel yang dipengaruhi Y. Regresi linier sederhana juga metode yang berfungsi melakukan peramalan atas prediksi mengenai kualitas dan kuantitas. Regresi linier sederhana hanya terdiri atas satu variabel bebas dengan satu variabel terkait. Apabila variabel bebas terdiri dari lebih satu variabel, maka disebut dengan regresi linier berganda. Definisi variabel yang mempengaruhi dikenal dengan berbagai istilah: variabel independen, variabel bebas, variabel penjelas, variabel eksplanatorik, atau variabel X, karena dalam grafik sering digambar sebagai absis atau sumbu X. Variabel dependen, variabel terkait, atau variabel Y. Prinsip pada persamaan regresi sederhana adalah bahwa antara variabel dependen Y dengan variabel independennya Y harus memiliki sifat hubungan sebab akibat atau hubungan kuasalitas berdasarkan teori dari hasil penelitian sebelumnya, atau juga yang didasarkan dari penjelasan logis tertentu. Data pada perusahaan Volcem Indonesia Tbk dari 1 Oktober 2021 sampai 30 November 2021. Uji regresi linear sederhana dengan menggunakan SPSS. Selanjutnya, kita akan menyelesaikan uji regresi linear sederhana pada data saham perusahaan Volcem Indonesia Tbk dengan menggunakan aplikasi SPSS. Di sini, kami menggunakan aplikasi SPSS dengan versi 25. Untuk langkah awal, kita buka lembar kerja aplikasi SPSS seperti pada gambar berikut. Di sini terdapat data view dan variabel view di bagian kiri bawah aplikasi SPSS. Selanjutnya, kita klik bagian variabel view. Pada kolom name baris pertama, kita ketik X dan kolom baris kedua kita ketik Y. Beri label dengan istilah harga saham untuk X dan profit untuk Y. Sementara itu, untuk kolom pilihan lainnya, biarkan tab default. Untuk langkah selanjutnya, kita klik bagian data view. Terdapat kolom X dan Y di bagian atas. Yang berikutnya akan diisi oleh data yang telah kita punya. Dan dalam hal ini merupakan data harga saham perusahaan Volcem Indonesia Tbk. Kolom X untuk data harga saham dan kolom Y untuk data profit perusahaan. Perlu diingat, dalam pengisian data pada baris, pastikan semua data sesuai karena akan berpengaruh terhadap output SPSS nantinya. Setelah pengisian data selesai, untuk selanjutnya kita akan melakukan olah data. Kita klik menu Analyze yang terdapat pada bagian atas lembar kerja SPSS, kemudian klik menu Regression. Setelah itu, klik menu linear. Untuk proses selanjutnya, akan muncul kotak dialog linear regression. Masukkan variabel harga atau X ke bagian independen dan variabel profit atau Y ke bagian dependen, yaitu dengan cara klik tanda panah yang tersedia. Selanjutnya, pada bagian method, pilih Enter dan abaikan pilihan yang lainnya. Selanjutnya, klik OK. Setelah mengikuti semua tahap olah data, maka kita akan melihat output SPSS yang akan kita jadikan sebagai ajuan pengujian hipotesis regresi sederhana. Untuk tahapan selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Yuni Yuliantika. Setelah muncul hasil output SPSS yang tadi, selanjutnya kita bisa lihat di situ ada ANOVA table. Dan lihat pada bagian pojok terdapat F dan signifikasi.
Jadi, jika nilai signifikasi kurang dari 0,05, maka variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Namun, jika nilai signifikasi lebih besar dari 0,05, maka variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Jadi, bisa kalian lihat nilai signifikasi yang terdapat pada tabel di atas adalah 0,000, yang berarti bahwa variabel X itu mempunyai pengaruh terhadap variabel Y. Nah, dari hasil tersebut, kita bisa membuat kesimpulan dari hasil output SPSS-nya. Jadi, bahwa nilai F hitung sama dengan 35,784 dengan tingkat signifikasi sebesar 0,000 kurang dari 0,05. Maka ada pengaruh dari nilai harga atau variabel X terhadap profit perusahaan atau variabel Y. Setelah kita mengetahui adanya pengaruh variabel X ini terhadap variabel Y, selanjutnya kita akan membuktikan seberapa kuat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Jadi berapa persen nih pengaruhnya? Untuk mengetahui hal tersebut, kita bisa melihat tabel model Sumeri. Bisa kalian lihat di situ ada R-nya adalah 0,687 dan R square-nya adalah 0,472. Jadi, kita bisa mengetahui bahwa nilai harga mempengaruhi profit perusahaan sebesar 47,2%. Nah, hasil dari 47,2% itu didapatkan dari hasil nilai R square yang tadi saya sebutkan, yaitu 0,472 yang dipersenkan. Nah, setelah semuanya terketahui, kita bisa membuat kesimpulan. Yang pertama, nilai korelasi atau hubungan R yaitu sebesar 0,687 yang artinya korelasi antara harga terhadap profit perusahaan merupakan korelasi positif kuat. Yang kedua, besarnya nilai koefisien determinasi atau R square sebesar 0,472 yang mengandung pengertian bahwa nilai harga mempengaruhi profit perusahaan sebesar 47,2%, sedangkan sisanya sebesar 52,8 dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti. Terima kasih, sekian penjelasan materi dari kelompok 4. Mohon maaf bila ada kekurangan dari materi maupun penyampaian materinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.